Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang inverse fungsi trigonometri, ya. Jadi inverse fungsi trigonometri itu misalkan gini, y itu sama dengan fx tentu sama dengan sin x, ya. Itu merupakan salah satu fungsi trigonometri. Kemudian untuk setiap x itu pasti dapat ditentukan nilai y yang tunggal. Jadi ketika kita substitusi nilai x, maka kita akan menemukan satu nilai y yang tunggal, ya. Jadi tidak mungkin menghasilkan nilai y yang lebih dari satu. Nah, misalkan gini, ketika y-nya sama dengan 1/2, maka kita coba menentukan berapa sih x-nya, ya. Tentu x ini dalam bentuk sudut, ya. Nah, kemarin kita telah mempelajari terkait dengan persamaan fungsi trigonometri, maka sin x sama dengan 1/2 itu, maka x-nya x yang memenuhi, karena 1/2 itu masih dalam sudut istimewa, maka kita langsung bisa menebak bahwa ini adalah 30 derajat. Ya, salah satunya 30 derajat. Tetapi ada juga, karena dia sin itu kan dia alfa, ya. Sin itu alfa dan 180 minus alfa, ya. Jadi ada 2. Nah, makanya dia berlaku 1/6 V dan 5/6 V. Karena tadi untuk sin itu dia alfa dan 180 minus alfa. Sehingga kita bisa langsung menebak bahwa, oh ya, x yang memenuhi, ya. Jadi x yang memenuhi untuk y-nya sama dengan 1/2 adalah ini, ya. Yang pertama adalah 1/6 V plus K kali 2V dan 5/6 V plus K kali 2V, ya. Ini sebagai pengantar saja yang menunjukkan bahwa untuk setiap x itu pasti menemukan y yang tunggal. Tetapi tidak berlaku sebaliknya, ya. Karena untuk x yang berbeda-beda, ya, dia menemukan yang tunggal, gitu. Jadi kan ini x-nya berbeda-beda. Kalau y-nya tunggal, boleh saja x-nya dia berbeda-beda. Nanti tergantung pada interval yang ditetapkan. Oke, itu sebagai pengantar. Kemudian ini namanya relasi siklometri. Nah, jika f menyatakan fungsi trigonometri yang terdefinisi pada x elemen R dan dinyatakan sebagai y sama dengan fx, maka kebalikan fungsi f dinyatakan sebagai f inverse, ya, atau x sama dengan f inverse y itu disebut sebagai dengan relasi siklometri. Jadi inverse-nya itu dikatakan sebagai relasi siklometri. Nah, 6 relasi siklometri pada fungsi trigonometri ini, ya, y-nya sama dengan sin x, maka x-nya itu adalah ini, arcus sin y. Sama juga dengan y-nya sama dengan cos x, maka x-nya itu adalah arcus cos y. Begitu juga C, D, E, dan F. Nah, ini grafik dan domain relasi siklometri. Jadi, ketika kita berbicara inverse, maka sebenarnya antara fungsi tersebut dengan inverse-nya itu merupakan suatu hasil pencerminan, ya. Pencerminan antara apa? Dicerminkan di mana? Dicerminkan itu pada sumbu, ya, y sama dengan x, atau ini, garis putus-putus ini. Mungkin Anda sudah bisa mengingat kalau untuk sin x itu kan ini, ya. Ya. Ini dia. Kalau arcus sin itu ini. Ya. Dia dicerminkan terhadap sumbu y sama dengan x. Begitu pula pada cosinus sama, ya. Karena kalau kita berbicara inverse itu, ya, kata kuncinya ada di situ bahwa inverse itu merupakan
pencerminan ya atau fungsi yang dicerminkan terhadap sumbu Y sama dengan X. Nah, kalau cos kan start dari 1 ya. Nih. Gini. Dan seterusnya kan? Dan seterusnya. Nah, inverse-nya atau arcusnya itu maka kebalikan atau pencerminan untuk fungsi cos tersebut. Nah, silakan Anda menggambar grafik untuk relasi siklometri lainnya, baik untuk tangens ya, sin, sekan, kosekan maupun kotangen ya. Nah, sebagai pengantar saya coba gambarkan fungsi tersebut dengan menggunakan GeoGebra ya. Ini saya coba keluar. Oke, ini saya sudah buat GeoGebra. Nah, sebenarnya saya sudah masukkan ini adalah cos X, oke? Ini adalah cos X, gambarnya kurang lebih seperti ini. Ini bisa saya geser ke sini supaya bisa lebih nampak. Kemudian inverse-nya. Nah, untuk menulis inverse itu cukup sebenarnya tinggal kita tulis arcus ya. Ini. Oke. Ketika X-nya sudah ada itu bisa kita langsung isi. Tapi ini kan kita asumsikan X, arcus X saja ya. Berarti ini kita bisa tulis X. Oke. Nah, hasilnya adalah ini ya. Kurang lebih sama dengan tadi, tinggal kita buat saja sumbu simetrinya. Nah, ini dia. Coba bisa dilihat ya. Yang H ini merupakan pencerminan dari F, kan? Ya, coba lihat ini. H, yang ini kan pencerminan dari ini. Kemudian ini kalau dicerminkan terhadap X sama dengan Y, itu hasilnya adalah ini. Oke, itu hanya pengantar bagaimana cara menggunakan GeoGebra untuk menentukan grafik siklometri dari fungsi trigonometri. Ya, silakan Anda coba untuk tangens, kosekan, sekan maupun kotangen. Sekarang kita lanjutkan pada pembahasan selanjutnya, yaitu nilai relasi siklometri. Nah, ini kita diminta, jadi ini kita diminta untuk ya tentukan nilai arcus sin 1/2 akar 3. Oke ya, kalau kita berbicara arcus sin 1/2 akar 3, maka kita bisa misalkan dulu, berarti ini kita misalkan sebagai X, kan? Nah, berarti yang kita cari itu adalah sin X, ya, yang sama dengan 1/2 akar 3. Dan ini kan bisa langsung ditebak karena ini adalah fungsi sudut istimewa pastinya ya. Maka ini kalau sudut sin berapa sih yang hasilnya itu 1/2 akar 3, maka salah satunya adalah sin 60 derajat kan, atau phi per 3. Sehingga kita peroleh ini sin X itu sama dengan 1/2 akar 3, ini maka X-nya itu adalah phi per 3 plus 2K kali phi, di mana K-nya itu elemen bilangan bulat tentu, atau ini. Ya. Atau X-nya itu 2K plus 1 kali phi min phi per 3. Ya. Ini tentu menggunakan kita menggunakan pembahasan yang sesuai pada periodisasi kemarin ya, bahwa kalau untuk sin itu ada 2 dia kan, untuk alfa dan 180 minus alfa. Nah, sekarang ini tinggal Anda tentukan bagaimana untuk cos X-nya dan tangens X-nya. Saya rasa itu bisa menjadi lebih mudah ketika Anda sudah mengetahui sin X-nya itu berapa. Bahkan Anda bisa menentukan, oh cos X-nya berapa. Berarti cos X-nya itu ya tinggal Anda cari saja. Buat dulu segitiganya, segitiga siku-siku tentu. Kemudian Anda tentukan cos X-nya berapa, tangens X-nya berapa. Kemudian Anda juga bisa menentukan X-nya itu berapa. Ya. Oke. Nah, sekarang pembahasan yang kedua atau contoh soal yang kedua ini dia melibatkan inverse tetapi sekaligus juga komposisi. Ya. Jadi ini melibatkan
relasi siklometri atau inverse fungsi trigonometri sekaligus fungsi komposisi. Nah, kenapa? Karena kan di sini ada dua ya. Ada cos di dalam kurung arcus sin seperdua. Nah, untuk menyelesaikan ini tentu akan sangat sulit kalau misalkan kita langsung. Tetapi kalau kita misalkan dulu, kita misalkan ini adalah sebagai X. Ya. Jadi ini kita misalkan sebagai X, maka berarti kita akan mencari ya sin seperdua. Ini jadi arcus, ini saya lupa ya, arcus sin seperdua itu sama dengan X. Oke, nah berarti sin X ya, sin X itu sama dengan seperdua. Nah, berarti X-nya apa? Ya, X-nya itu tentu ini bisa langsung ditebak. Ya, ini hasilnya adalah sin 30 derajat kan? Berarti X-nya itu ya 30 derajat nih. Plus K ya. Kalau kita dalam bentuk derajat berarti K kali 360 derajat. Atau X-nya sama dengan 180 minus 30, hasilnya adalah 150 derajat plus K kali 360 derajat. Nah, kalau misalkan dibatasi hanya misalkan kuadran 1, maka jawabannya ya hanya sampai ini. X-nya sama dengan 30 derajat. Gitu. Ya, tanpa melibatkan misalkan putaran atau periodisasi. Berarti kita asumsikan saja, kita ambil bahwa X-nya di sana itu adalah 30 derajat, sehingga akan menjadi mudah dong. Ini berarti kita tinggal cari cos 30 derajat kan? Kalau misalkan kita hanya memilih satu ya. Nah, sekarang cos 30 berapa? Tinggal kita ingat saja sudut-sudut istimewa untuk cos 30 itu sendiri ya. Jadi ini silakan ditentukan sendiri. Yang jelas kalau ada di sana relasi siklometri kemudian ada fungsi komposisi, maka tentu yang harus kita lakukan adalah langkah pertama kita harus memisalkan terlebih dahulu ya. Jadi ini Anda bisa ingat ini adalah seperdua akar 3. Oke, semoga bisa memberi pencerahan dan semoga bisa bermanfaat. Sebagai tugasnya silakan Anda kerja ya, Anda cari yang ini, kemudian Anda cari ini. Ini jangan lupa berarti ini melibatkan fungsi komposisi. Kemudian yang ini juga melibatkan fungsi komposisi, tetapi yang sedikit berbeda adalah ini. Kita membuktikan bahwa tan arcus cos P itu sama dengan seper P akar 1 minus P kuadrat. Nah, kata kuncinya sebenarnya ketika Anda bisa mengungkap sesuatu di sini, jadi ketika Anda bisa mengungkap sesuatu di sini, maka ini Anda bisa selesaikan. Jadi kata kuncinya itu ada di sini saja, ya. Ketika Anda bisa ungkap yang ini itu apa, maka saya yakin Anda juga sudah bisa menyelesaikan atau Anda bisa membuktikan ini. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.